Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Kang Hilmi sama Kang Lutfi. Ya, alhamdulillah tadi udah ngisi ya dari jam 8. Mudah-mudahan teman-teman paham ya program-program yang ada di komunitas Sahara. Tentunya ketika kita pertama daftar kan, ini kan banyak yang baru-baru ya atau yang udah lama tapi masih proses belajar nggak apa-apa. Yang paling penting tapi teman-teman ketika daftar pelajari dulu ilmunya tapi sambil praktek. Itu intinya ya. Karena bisnis ini sebenarnya nggak ada ilmu yang baku ya. Ilmunya simple, sebenarnya ilmunya hanya ada di flip chart. Teman-teman kan punya flip chart ketika daftar kan. Nah, cuma segitu aja ilmunya, sedikit-sedikit dimodifikasi dengan support system online doang gitu. Sisanya ilmu di bisnis sama ya. Hanya isian dari flip chart aja yang saya kuasain dan saya presentasikan menurut versi saya. Nah, jadilah Algian Saputra yang sekarang. Jadi kalau teman-teman sebenarnya nguasain isi dari flip chart ya, udah sebenarnya bakal berhasil di bisnis ini. Tapi kan sekarang nih di tahun 2020 pasti ada tantangannya ya. Coba tapi saya pengen absen dulu dong. Teman-teman yang hadir di sini saya pengen tahu dulu ketik nama, asal kota, dan teman-teman udah berapa lama masuk Saharanya. Biar saya tahu nih ya kendala-kendalanya nanti. Ini lihat hasil dulu. Kita udah di Januari ya. Ya, di tahun 2026 Januari tentunya teman-teman harus harus punya in apa? Harus punya input terbaru mengenai bisnis di tahun ini, prospeknya kayak gimana, teknik marketingnya kayak gimana. Karena kalau kita masih pakai ala-ala jadul, udah ketinggalan ya. Di 2026 tentunya kan kebutuhan masyarakat juga udah beda ya. Situasi digital juga beda. Kan agak gelap nih ya, kenapa ya bentar. Ah, boleh diketik dulu nama asal kotanya. Nah, ini gelap kenapa nih? Nama asal kotanya. Yang baru-baru boleh absen ya. Buat teman-teman yang masih baru-baru, boleh absen. Biar saya tahu nih ya, yang baru-baru ada berapa orang. Jangan lupa absen juga, ketik juga alasan teman-teman mau menjalankan bisnis berlian apa. Nah, basic dari bisnis ini sebenarnya ada di flip chart. Nah, di Sahara, flip chart itu udah dimodifikasi. Ya, ditambah sedikit support system menjadi Sahara Academy. Sebenarnya kalau teman-teman mau ikuti kelas-kelas Sahara Academy dan ngikutinnya dipercepat gitu ya, jangan dilama-lamain. Masuk Sahara Academy, segera lulusin, dinikmatin, tapi dijadiin kewajiban buat kita untuk segera berhasil. Sebenarnya pasti berhasil ya. Karena banyak contoh mentor-mentor leader-leader yang hanya menggunakan Sahara Academy akhirnya ya berhasil di bisnis ini. Ya makanya kalau teman-teman tadi ngikutin programnya Kang Lutfi Sahara Academy, segera masuk Sahara Academy, ikuti materinya sampai lulus ya. Terus ada tugas-tugas yang harus dilakukan sehingga lulus kelas 6, udah pasti insya Allah teman-teman bisa punya penghasilan. Jadi kuncinya sebenarnya di situ. Ya, kita sambil belajar, sambil praktek, belajar, praktek, belajar, praktek. Makanya ketika kelas 1 ini, apa yang harus teman-teman paham di bisnis? Yang harus teman-teman paham, yang pertama adalah tujuan teman-teman menjalankan bisnis ini apa? Ya, tujuan teman-teman menjalankan bisnis ini apa? Tujuan kalau itu tuh sebenarnya tujuan itu cuman tersempitnya. Kalau kita tarik lebih tinggi lagi, harapan teman-teman apa? Kalau teman-teman tarik lebih tinggi lagi, doa teman-teman apa gitu. Ya. Kadang kita cuman berharap di bisnis ini untuk sukses doang. Nah, itu terlalu umum. Nah, saya pengen di kelas 1 ini teman-teman udah lebih jelas lagi tujuan pasti teman-teman bergabung di bisnis ini apa sih? Bukan sekedar cuman ikut-ikutan, cuman pengen sukses doang. Ya, itu belum jelas itu. Tujuan itu harus nyampe. Ibarat teman-teman sekolah tujuannya apa? Untuk kerja kan. Ya udah, pasti kan pasti teman-teman harus lulus sekolahnya kan. Karena kalau nggak lulus belum tentu bisa kerja gitu. Sama halnya ketika teman-teman ditanya sama orang tua tujuan teman-teman nikah apa? Ya karena saya pengen punya keturunan ya itu tujuan lebih spesifik. Nah, saya pengen di kelas 1 ini teman-teman udah menemukan tujuan berbisnis di komunitas Sahara di program Brilian.
Coba ketik lagi di kolom komentar, sekali lagi nama, asal kota, tujuan teman-teman bergabung di komunitas Sahara apa. Nanti saya cek nih satu-satu. Ya, tujuan diketik di kolom komentar aja semuanya, baik yang baru ataupun yang lama. Tujuan teman-teman menjalankan bisnis di komunitas Sahara apa? Nih, saya mulai baca nih ya. Ya, makin malam harusnya teman-teman udah makin semangat ya. Ada yang baru 6 hari tuh, alhamdulillah. Ada yang baru 1 minggu. Ditulis ya, tujuan teman-teman bergabung di bisnis ini tuh apa sih? Nih ada dari Purwakarta, pengen umroh tuh. Terus ada Tasikmalaya, tujuannya pengen motor, pengen umroh, oke. Terus apa lagi? Sudah lama masih mandek. Ada yang udah lama mandek nih, oke. Assalamualaikum, saya Syamsul dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak baru, oke. Ada yang masih baru. Ada yang dari Lombok lagi di Arab Dubai, wih jauh ya. Telista Garut tujuannya ingin mewujudkan impian. Nah, ini masih umum nih. Ya, tujuannya mewujudkan impian. Nah, impian apa? Diperjelas lagi. Ya, teman-teman di hari ini selepas Zoom udah harus jelas tujuan teman-teman menjalankan di sini apa? Supaya apa? Supaya teman-teman nyampe gitu. Banyak orang-orang yang bergabung di bisnis berlian di Base Corporation nggak nyampe kenapa? Karena nggak ada tujuannya. Tujuan itu harus jelas. Seperti halnya teman-teman masuk SMA kelas 1, tujuannya lulus. Kalau teman-teman nggak lulus berarti ada masalah kan? Ketika masuk sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya sehingga nggak lulus. Bener nggak? Masih ingat nggak ketika teman-teman masuk SMA tujuannya apa? Lulus kan? Punya nilai bagus supaya bisa kuliah atau kerja. Nah, pertanyaannya kalau nggak lulus. Nah, masalahnya ada di mana? Nah, itu kan harus kita evaluasi. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman kalau misalnya masuk sekolah nggak lulus, nah, itu dievaluasinya di siapanya. Bisa jadi nanti kita cek ada nggak mentornya. Terus kita cek lagi ada nggak trainingnya, ikutan trainingnya nggak, masuk kelasnya nggak. Nah, ini harus diperjelas. Ya, terutama di komunitas Sahara, saya pengen di 2026 kan semuanya saya pengen berhasil. Percuma teman-teman masuk, belajar, promosi, tapi nggak punya tujuan. Sebulan, 2 bulan hilang lagi. Atau teman-teman ada di Sahara loyal setiap hari ada, setiap minggu ada, setiap bulan, setiap tahun ada, tapi nggak berhasil-berhasil. Ya bisa jadi tujuannya hanya untuk bergabung di Sahara doang. Nah, di sini saya mau pengen tahu ada nggak orang-orang yang punya tujuan lebih jauh lagi, yang pengen berhasil, pengen kaya, pengen punya mobil mewah, pengen punya. Nah, tujuan tuh diperspesifik seperti itu. Ya, karena saya alhamdulillah berhasil dapat total 5 sampai 6 miliar sekarang karena tujuannya diperjelas. Jadi doanya saya perkuat, perjelas lagi ya Allah, karena saya belum punya rumah, saya belum punya rumah. Ya Allah, saya pengen punya mobil. Ya Allah, saya pengen umroh satu keluarga. Ya, tujuan itu seperti itu, bukan sekedar pengen sukses, bukan sekedar pengen membahagikan keluarga. Karena kalau pengen sukses, ya bisnis lain pun bisa sukses. Membahagikan keluarga, jadi karya pun bisa. Nah, di bisnis berlian, saya pengen teman-teman dari sekarang ketemu tujuannya apa. Nih, kayak gini nih, tujuannya ingin umroh haji. Nah, itu tujuan lebih spesifik. Kalau misalnya nggak berhasil, teman-teman evaluasi, apa yang salah kok nggak berhasil gitu. Kalau belum nyampe-nyampe, apa yang salah? Oh, berarti kita belum mengikuti program apanya nih. Oh, kita belum ngapain nih sampai belum bisa haji umroh di bisnis ini. Nah, gitu ya. Tujuannya diperjelas lagi nih, pengen mobil, boleh. Kalau bisa lebih spesifik lagi, pengen mobil apa gitu ya. Ingin ngerubah nasib. Nah, nasibnya gimana dirubahnya? Coba dispesifikin lagi, diperjelas. Jadi doanya diperkuat. Nih sekarang saya kasih contoh ya. Dulu ketika saya daftar, ya doa saya udah spesifik. Tujuan saya udah spesifik. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Karena dari semenjak nikah saya nggak punya rumah. Ya Allah, saya pengen punya mobil. Ya karena dari semenjak nikah saya nggak punya mobil. Saya pengen mudik lebaran pakai mobil. Ya Allah, saya pengen berangkat umroh bareng keluarga. Jadi tujuan saya jelas. Ya Allah, mudahkan saya, mampukan saya dalam menjalankan bisnis Best Corporation. Ketika doanya itu, maka apa yang saya lakukan besok itu harus ke arah sana. Harus ke arah sana. Dan benar-benar besok terus dilakukan gitu. Subuhnya teman-teman doa, ya Allah pengen mobil nih, pengen rumah, pengen pajero, pengen umroh, pengen haji. Nah, besoknya kira-kira apa nih yang membuat kita ke arah sana? Langsung dilakukan. Gak boleh nunggu nanti, lusa, besok, tahun depan, bulan depan. Gak boleh, teman-teman. Itu menunda-nunda waktu.
Ya, menunda-nunda waktu itu pekerjaannya setan biasanya. Ya, teman-teman kan niatnya bener nih ya, baik. Ya, niatnya pengen umroh, pengen haji, pengen mobil, pengen rumah. Jangan ditunda-tunda. Nah, saya pengen semua mitra-mitra Sarah sekarang yang hadir, tolong tujuannya diperjelas. Yang masih samar-samar, perjelas aja teman-teman semua. Ya, karena hidup kita cuma sekali. Jangan sampai kita menyesal di akhir waktu nanti. Tahu-tahu kita udah tua, sakit, belum ada sesuatu yang kita wariskan ke anak cucu kita. Atau kita belum punya ladang amal ibadah ketika kita meninggal. Nah, ini teman-teman semua tulis semuanya ya, tujuannya lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi nih, contoh ada Bu Mariam ya, pengen umroh satu keluarga, pengen mobil, pengen rumah, pengen tabungan. Ini udah bener nih. Ya, coba dispesifikin lagi dan diingat-ingat, ditulis kalau perlu. Saya mah sampai punya buku catatan namanya Dream Book. Saya tulis, saya print, saya tempel. Ya, apa yang ngebuat saya kan di bisnis PTBS ini nggak semua berhasil kan, tapi sebenarnya semua orang tuh berkesempatan berhasil asal tujuannya jelas dan diperjelas dan benar-benar dibikin spesifik, dijadikan doa dan gak pernah lupa, pasti nyampe. Kebanyakan orang kan tujuannya nggak jelas. Saya daftar bisnis berlian di Sahara karena pengen berhasil di situ doang, dia nggak tahu berhasilnya mau sampai mana, sehingga kadang nggak nyampe-nyampe. Ya, kalau teman-teman sekarang dari Jakarta mau ke Bandung, perjelas saya mau ke Bandung. Ya, saya mau ke Bandung, tepatnya mau ke Surapati Kor. Pasti nyampe itu. Pasti nyampe kalau teman-teman tahu tujuan arah teman-teman kemana. Belum teman-teman nanti masuk sehara kelas akademik kelas 2 kelas 3. Kalau tujuan yang gak jelas, saya jamin gak akan nyampe. Dari sekarang, tujuannya tolong diperjelas dulu. Ya, tujuannya tolong diperjelas dulu semuanya. Ya, jangan sampai keluar dari Zoom ini nggak punya tujuannya. Dan harus lebih spesifik lagi. Baik itu mitra ataupun founder ataupun leader yang udah berhasil. Waktu awal-awal, sekali lagi saya ulang lagi, tujuan saya cuma pengen mobil, pengen rumah, tercapai. Saya upgrade lagi, ya Allah pengen umroh satu keluarga. Setelah dapat mobil, setelah dapat rumah, saya bisa umroh satu keluarga. Minta lagi sama Allah, tambahin lagi tujuannya, ya Allah pengen mobil Eropa, saya kebeli lagi Mercy. Ya, sekarang saya lagi minta, ya Allah saya pengen haji satu keluarga. Lagi update lagi saya, lagi upgrade tujuan lagi, upgrade tujuan dalam bentuk doa lagi. Ya Allah saya pengen haji keluarga, dan saya kemarin berkomitmen pada diri saya, ya Allah pengen megang uang 1 triliun, pengen punya 1 triliun. Entah gimana nanti, yang jelas saya menetapkan tujuan saya dulu. Ya, nanti biar Allah yang nuntunnya kayak gimana. Yang saya tahu sekarang, saya lagi jalanin bisnis Sahara. Jadi, ya Allah, saya pengen punya uang 1 triliun. Nah, saya downgrade lagi tuh doa-doa saya. Ya Allah, saya pengen punya uang 1 triliun. Saya downgrade lagi. Ya Allah, saya di tahapan pertama ini, di tahun 2026, pengen punya per hari minimal puluhan juta sampai ratusan juta dulu. Ya, dari langkah-langkah kecilnya, saya lagi ke arah sana. Puluhan juta sampai ratusan juta dulu per hari. Maka, ketika saya besok bangun, saya udah tahu mau ngapain gitu. Ya, saya udah tahu mau ngapain dan saya harus pelajari apa, saya harus bertindak kayak gimana, sehingga saya punya punya jalan sendiri, punya jalan mau nyampeinnya tuh kapan dan pengen dapat apa aja udah tahu, sehingga kalau ada yang Kang lagi sini dulu dong, belok dulu, nggak akan bisa mempengaruhi saya karena fokus ke tujuan. Ya, dan jangan sampai tujuan itu nggak dievaluasi. Misalnya tahun ini tujuan kita kok nggak nyampe, langsung evaluasi teman-teman, ada yang salah nih, bisa jadi belum jelas, belum spesifik, atau keluarga kita belum tahu. Ya, teman-teman semua sekarang lebih dispesifikin lagi ya. Tujuan teman-teman apa, lebih detail lagi, ditulis kalau perlu. Karena itu kunci dari bisnis ini. Sehingga kita tuh nggak akan belok-belok, nggak akan kelamaan berhenti, nggak akan nyebrang sana, nyebrang sini, nggak akan muter dulu ke jalan mana, nggak akan langsung nyampe gitu. Ya, saya ngomong seperti ini supaya teman-teman berhasil. Ya, terserah teman-teman mau ngikutin yang berhasil atau orang-orang yang nggak berhasil di luar sana yang akhirnya berhenti. Ini mah cara saya yang alhamdulillah saya nggak pinter, saya nggak jago, saya cuman bisa karena butuh gitu. Dan mau istiqomah, akhirnya akhirnya berhasil gitu. Akhirnya Allah kasih karya-karya, saya berdoa gitu. Ya kalau adu ilmu bisa jadi teman-teman lebih pinter dari saya. Teman-teman bisa jadi lebih pintar dari saya. Cuman saya karena punya tujuan jelas, punya keinginan, akhirnya ya Allah mampukan gitu. Ya, nih ada Bu Holila pengen HRV dan rumah 2 miliar tuh. Udah bagus tuh, udah lebih spesifik teman-teman. Jangan malu punya doa, jangan malu punya tujuan.
Ya kalau kita aja malu, berarti kita meragukan diri sendiri. Kalau teman-teman meragukan diri sendiri, jangan harap akan diikuti banyak orang. Ya kalau ya soalnya kita ke diri sendiri aja ragu. Ah, mungkin nggak ya? Saya bisa punya Pajero. Ah, takutnya nanti kalau punya Pajero, saya nggak bisa bayar pajaknya. Kalau teman-teman sendiri ragu, teman-teman nggak akan pernah jadi pemimpin yang diikuti banyak orang. Nggak boleh ada sedikit pun keraguan terhadap diri kita. Karena Allah Maha tahu kenapa kita lahir gitu. Allah Maha tahu kenapa teman-teman dititipin rizki sekarang bisa daftar di berlian gitu. Makanya kita nggak boleh tuh ragu. Ya Allah, saya pengen punya rumah 2 miliar. Lalu otak kita mikir lagi, kalau saya punya rumah 2 miliar, nanti gimana ngurusnya ya? Ah, susah gitu. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Ya, sekali lagi, nggak boleh ada keraguan terhadap tujuan yang teman-teman udah tulis sekarang. Walaupun kata orang, nanti kalau kamu punya banyak mitra, emang ngurusnya bisa. Nggak boleh ada keraguan kayak gitu. Allah tuh nggak suka orang-orang yang ragu. Makanya kadang uang itu masuk banyaknya ke siapa? Ke orang-orang yang nggak ragu. Orang-orang yang emang bener-bener ngotot gitu, pengen berhasil, pengen kaya gitu. Dan nggak ada salahnya. Ya, ada orang yang nggak beragama kaya, kenapa kan? Dia karena punya tujuan, dia punya keyakinan pengen kaya, akhirnya tetap dikasih kaya. Allah Maha Adil. Siapapun umat manusia, ya beragama atau enggak, di dunia kalau dia minta dikasih gitu. Di akhirat beda lagi, tergantung kita tujuannya mau ke arah mana. Nah, teman-teman jangan kalah sama orang-orang di luar sana yang megang uang tapi nggak tahu mau dipakai apa. Teman-teman kan udah jelas sekarang. Ya Allah, saya pengen punya rumah buat bagian keluarga. Saya pengen umroh haji. Makanya jangan nggak boleh ragu kan, kita minta buat kebaikan. Dan itu harus dijadikan doa terus-menerus setiap hari 5 waktu minimal. Minimal 5 waktu. Itu kan alasan saya kenapa nggak pernah bulak belok di bisnis ini. Nggak pernah jalanin nggak pernah belok ke network marketing lain. Dari dulu ya, dari zaman dulu saya mah tuntas sampai sampai beres gitu. Tuntas sampai beres, di berlian pun ya kerjain terus. Dan hampir 24 jam waktu saya, itu ngerjain bisnis ini. Kenapa? Karena punya tujuan yang jelas. Yang ngebedain antara leader A sama leader B, leader C sama leader lain, itu cuma tujuannya aja. Cuma gaya berpikirnya aja. Ya, kalau teman-teman pengen cepat dapat reward, dititipin rezeki sama Allah, tujuannya diperjelas sekali lagi dan yakin terhadap kemampuan Anda. Nggak boleh ngeraguin. Boleh orang lain ragu sama saya, tapi saya nggak akan ragu terhadap diri saya. Gitu. Paham nggak? Ingat loh, ya bisnis ini bukan masalah modal. Ya. Dan saya nggak percaya ada bisnis kecil hasil besar. Nggak percaya sama sekali. Misal, bisnis 1,8 juta bisa dapat 3 miliar. Teorinya. Itu teorinya. Tapi hukum Allahnya nggak gitu. Hukum Allahnya ketika teman-teman pengen 3,2 miliar, pengorbanan apa yang udah teman-teman lakukan di bisnis ini? Pengorbanan apa yang udah teman lakukan di bisnis ini? Ya, seberapa kuat teman-teman minta sama Allah yang mau ngasih 3,2 miliarnya? Kan ujung finishnya kan 3,2 miliar minimal sampai 100 miliar. Ada orang yang berhasil, ada yang enggak. Dan saya pastikan yang belum berhasil berarti belum benar-benar minta sama yang punya 3,2 miliarnya. Kenapa belum minta? Ya karena belum punya tujuan. Percuma teman-teman nanti dikasih materi A, B, C ya. Itu nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Dan saya 2026 udah jelas ke mitra-mitra Basecamp juga tujuannya apa yang terdekat saya. Tujuan teman-teman perjelas apa, perkuat. Masa nggak mau kita sebelum meninggal nanti sukses gitu. Nggak punya hutang, punya rumah buat keluarga kita. Udah umroh, udah haji. Udah tenang deh saya mah. Ya saya tuh tenangnya itu kapan? Ketika udah bisa haji, rumah. Alhamdulillah kalau rumah udah ada, mobil udah ada. Tinggal sekarang anak-anak harus jadi sukses semua. Harus solehah semua. Ya, bisa haji satu keluarga. Kalau belum, ya saya kerjain terus. Nah, ini harus diduplikasi sama teman-teman Sahara. Apalagi bisa ngelampauin saya. Misal, saya mah tujuannya kan pengen punya 10 triliun. Wah, saya pengen ketemu orang yang kayak gitu. Beneran, saya nunggu ada mitra-mitra Sahara yang ketemu sama saya tuh kalau ngobrol tuh ngelampauin saya gitu. Kang, saya mah pengen punya mobil itu, Kang. Misalnya BMW, ya, 2 pintu. Saya pengen punya Lamborghini, saya pengen punya motor Ducati, saya pengen punya rumah triliunan. Makanya saya fokus di bisnis ini. Dan saya akan lakukan bisnis ini 24 jam kalau perlu sampai tidur. Dan saya nunggu orang-orang seperti itu sehingga bisa ngadu sama saya. Wah, jadi nggak ada yang nggak mungkin kan? Besok itu kan rahasia. Nah, ketika teman-teman yakin terhadap doa teman-teman, berarti itu tanda syukur. Allah udah ngasih kita
badan, otak, ya, makhluk sempurna ya di bumi ini. Dan teman-teman yakin kalau saya ini benar-benar sama Allah dihidupkan karena buat bermanfaat buat banyak orang. Nah, teman-teman kalau makin pede, berarti doanya makin kuat, makin besar, makin banyak harusnya. Ya, kalau teman-teman makin pede terhadap diri teman-teman, makin yakin terhadap diri teman-teman, makin yakin terhadap doa kita, doa keluarga kita, harusnya impian teman-teman, doa teman-teman lebih tinggi. Bukan sekedar hanya pengen sukses, pengen mobil, pengen rumah, bisa jadi lebih besar dari itu. Kang, saya mah daftar bis brilian pengen 100 miliar, makanya saya daftar priority. Emang kenapa kamu pengen 100 miliar? Saya pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya masjid, pengen punya rumah tapis. Makanya saya kerjain bisnis totalitas 24 jam. Nah, berarti itu adalah orang-orang yang udah bisa menghargai dirinya dan meyakini dirinya benar-benar Allah ciptakan buat bermanfaat buat banyak orang. Dan itu harus lahir di mitra-mitra sana. Siapa ya teman-teman harus. Nanti kalau keluar bisnis lain, ya ngajak-ngajakin nggak akan mempan. Kayak saya nggak akan mempan bisa apapun nawarin ke saya. Lah, tugas saya kan finish di bisnis ini bagi saya bukan luxury, bukan champion. Bisnis di bisnis ini ketika orang-orang yang udah daftar, orang-orang yang masuk Sahara itu berhasil gitu. Bukan cuma ya, tapi nggak semua berhasil kan yang masuk, iya emang nggak semua berhasil, tapi yang terus ikut dan terus bener-bener ngikutin cara mentor-mentornya itu harus berhasil gitu. Maka finish saya di situ. Selama perusahaan ini masih ada, ownernya masih sehat, marketing plan-nya masih bagus, produknya masih banyak, saya akan tetap ada di sini. Apalagi di bisnis sampai 100 miliar. Ada bis apapun di luar sana nggak akan mempan masuk ke saya. Network marketing ya. Ya, network marketing lain nggak akan ada yang mempan masuk ke saya. Nah, sekarang teman-teman mau nggak? Ya, di 2026 itu minimal dapat 3,2 miliar dulu. Yakin nggak? Dan mau nggak? Saya tanya dulu nih. Ngapain nanti teman-teman di hari Rabu, di Selasa belajar produk, belajar marketing plan, belajar support system, tapi nggak tahu tujuan, hanya buat pengen daftar doang. Kalau sekedar pengen daftar doang, nanti pas saya suruh training, kan saya tuh nggak bisa kan training malam tuh suka ngantuk. Ya akhirnya karena nggak punya tujuan, nggak jelas tujuannya. Ya coba yang 100 orang di sini, tolong saya pengen semuanya perjelas tujuannya, perkuat lagi. Jadiin doa yang jangan direvisi dulu gitu. Jangan ditarik lagi kalau punya doa tuh. Ya, hari ini doanya pengen Mercy. Besok ketika ketemu kelas 3 nggak lulus-lulus, diganti jadi Avanza. Downgrade-nya jauh kan doa itu. Ngapain? Ya teman-teman, justru harusnya kita evaluasi aja. Kalau misalnya nggak lulus-lulus nih di Sahara Akademi kelas 5, apa yang harus saya perbaiki sehingga cepat lulus? Sehingga saya cepat dapat mersinya. Itu yang harus teman-teman lakukan. Nah, kalau udah punya tujuan jelas, maka selanjutnya apa? Selanjutnya, teman-teman harus paham kenapa tujuan itu harus di bisnis brilian gitu. Kan brilian ini kendaraannya. Ketika tujuan teman-teman jelas mau dari Jakarta mau ke Bandung, jadi kalau ada teman, kan saya mah tujuannya jelas. Istri saya udah ngomong nih, anak-anak saya udah ngomong dari Jakarta tuh liburannya pengen ke Bandung. Bandungnya mau ke mana? Mau ke itu, mau ke Tangkuban Perahu. Udah jelas tuh. Ketika nanti ada tetangga ngomong ngapain ke Bandung, ke Garut aja. Kamu nggak akan mau. Karena udah jelas tujuan saya ke Bandung bukan ke Garut. Ngapain ke Bandung? Ke Purwakarta aja, ke Jatiluhur, jauh-jauh ke Bandung. Ada orang yang mempengaruhi gitu. Nggak mau, saya mau ke Bandung karena istri saya, anak-anak saya pengen ke Bandung. Jelas, nggak akan pernah dipengaruhi orang lain. Nah, ketika tujuan udah jelas, tinggal tentukan kendaraannya. Mau pakai apa teman-teman kendaraannya? Mau pakai mobil, mau pakai motor ke Bandungnya, mau pakai pesawat, ya, mau jalan, mau lari, tinggal ditentukan. Nah, sekarang teman-teman tujuannya udah jelas. Kendaraannya saya milihnya Brilian, saya milihnya PT Base. Kenapa saya milihnya ini? Karena modalnya dibilang kecil enggak, dibilang besar enggak. 1.850.000 bagi orang yang nggak punya duit gede. Tapi bagi orang yang punya uang 100 juta kecil, tergantung orang menyikapinya, tergantung punya uangnya. Bagi saya waktu itu, saya waktu ngojek 2019, sehari cuma di 30.000, 50.000, 1.850.000 itu besar. Jadi ketika saya daftar, saya jual mas kawin dulu. Nah, saya ngehargain bisnis ini sebagaimana pengorbanan saya waktu jual mas kawin dulu. Makanya ketika saya daftar, maka nggak ada pilihan lain, harus berhasil. Apapun yang dilakukan mentor saya, leader saya, mau dia berhenti dulu, tiduran dulu, mau mati suri dulu, mau dia ke WC-nya kelamaan, saya tinggalin. Ini prinsip saya ya, teman-teman mau ikutin atau enggak terserah. Kenapa? Karena saya udah punya tujuan yang jelas. Saya pilih kendaraan nih. Ketika saya milih kendaraannya dulu, saya nggak punya uang, saya jual mas kawin dulu.
Dan ketika saya udah daftar jual mas kawin, pakai pengorbanan saya harus berantem sama istri dulu, maka saya harus nyampe tujuan gimana pun caranya. Walaupun mentor saya akhirnya nyerah, saya emang nggak peduli. Walaupun mentor saya akhirnya mau dari Bandung berhenti dulu di Karawang, saya mah tinggalin. Itu prinsip saya teman-teman semua. Makanya saya alhamdulillah nyampe gitu. Ya, kalau kita udah punya tujuan, udah punya kendaraan, kan tinggal nentukan mau kapan. Karena kan urusan teman-teman ketika hidup, itu kan gimana caranya tujuan teman-teman segera terpenuhi, kan? Kenapa, Kang? Karena istri saya nungguin. Anak-anak saya nungguin. Orang tua saya nungguin. Ya, masa iya orang tua saya pengen umroh, nanti nungguin mentor dulu nih. Mentornya belum bangun jam 10. Wah, teman-teman juga nungguin mentor dulu. Ah, nanti nunggu mentor jam 10 bangun, baru saya kerja. Lah, kapan lah? Masa iya kita kita menghambat tujuan keluarga kita, ya nungguin mentor kita. Enggak, teman-teman. Justru teman-teman harus jadi contoh, baik itu buat mentor, buat mitra. Kalau mentornya lagi belok sana, belok sini, lurus aja sesuai tujuan teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman udah punya tujuan kendaraan. Kan selanjutnya tinggal belajar cara menggunakan kendaraannya aja. Kalau udah bisa mah teman-teman, mau jalan sendiri juga bisa. Mentor mah cuma cukup doain saya, Pak Mentor, support saya, Pak Mentor, gitu. Jadi ketika mentor istirahat, teman-teman mah kalau punya tenaga jalan terus lah, ngapain? Gitu ya. Ya, jadi bisnis ini sebenarnya bisnis dari Anda dan tim Anda. Sejatinya ketika teman-teman udah punya tujuan, udah punya kendaraan, dan bisa mengemudikan kendaraannya. Ya, teman-teman, saya milih mobil lah, mau ke Bandungnya dari Jakarta. Nah, tinggal belajar cara pakai mobilnya. Tujuannya udah punya, mobilnya udah ada, tapi nggak bisa pakai mobilnya. Gimana? Masa mau didorong mobilnya? Masa mau, misalnya Bu Kokom nih, dari Jakarta mau ke Bandung. Ya, pilih mau pakai mobil. Mobil Pajero misalnya. Tapi nggak bisa nyepir. Kira-kira nyampe nggak? Tetap nggak akan nyampe. Maka tinggal apa? Tinggal ya belajar aja cara naik mobilnya kalau mobilnya udah ada. Secepatnya nggak usah nunggu. Ah, nanti aja. Belajarnya bulan depan. Ah, nanti aja tahun depan. Lah, gimana? Kalau nanti akhirnya nggak jadi ke Bandungnya, misalnya mau ke Tangkuban Perahu keburu tutup. Keburu misalnya ada abu vulkanik misalnya, contoh ya. Akhirnya ditutup, nggak boleh datang. Ya nggak jadi kan? Ya, makanya waktu itu benar-benar berharga. Jadi yang paling berharga di sini nanti ujungnya itu waktu, teman-teman semua. Makanya teman-teman nggak boleh nunda-nunda pekerjaan. Karena sekali lagi kita nggak tahu apa yang terjadi besok, lusa, bulan depan, tahun depan, nggak tahu. Bahkan kita nggak tahu apa yang terjadi sama diri kita, sama keluarga kita, besok, lusa nggak tahu. Makanya kalau untuk hal-hal kebaikan, kesuksesan nggak boleh ditunda-tunda. Ah, nanti aja, Kang. 5 tahun lagi saya mah 3 miliarnya. Nggak boleh. Kalau bisa besok saya dapat 1 triliun, saya akan usahakan besok. Walaupun nggak tidur. Kalau saya. Tapi kan nggak semua orang punya prinsip kayak saya. Nah, teman-teman harus punya prinsip sendiri. Kapan nih pengen umroh hajinya? Terus caranya gimana, Kang? Biar punya prinsip sendiri, tanya orang terdekat kita. Nih, saya udah daftar belian nih. Kira-kira bagusnya kapan saya dapat rumahnya? Tanya istri kita, tanya suami kita, tanya anak-anak kita, tanya orang tua kita. Kalau saya waktu itu kayak gitu. Sampai orang tua saya masih inget nih, kalau kalau saya ngerjain bisnis ini awal-awal nih, ketika dapat motor itu setiap hari nanya kapan dapat mobil. Mana dapat mobilnya? Mana katanya cepet dapat mobil? Mana? Wah, tiap hari nanya itu. Sehingga apa? Wah, nggak ada istilah saya ngerem-ngerem, nggak ada. Nggak ada istilah berhenti-berhenti waktu itu sampai mentor saya kesusul. Ya, mentor saya kesusul. Kenapa? Ya karena saya bareng sama keluarga jalanin bisnis ini, bareng sama harapan dan impian keluarga. Siap nggak nih bareng-bareng sama saya berjuang di bisnis ini? Siap nggak teman-teman ngikutin cara saya? Kalau siap, saya jamin nih 2026 teman-teman bisa melampaui saya. 2026 teman-teman semua, saya jamin ya 3,2 miliar mah lewat. Kalau bisa teman-teman bukan cuma ngikutin, tapi udah punya tujuan yang jelas ngelebihin saya. Punya doa, punya harapan yang kuat, dan keluarga bener-bener ngedoain, nge-support teman-teman. Wah, itu saya jamin ya. Dan gak boleh ada nunggu nanti, nunggu besok, atau istirahat dulu, tiduran dulu. Beneran, tanya istri saya. Ya, tanya istri saya coba. Nggak pernah saya ngomong nanti aja dapat rewardnya. Malah tadi saya ketemu orang tua, nanya, kapan dapat mobil laginya? Tuh, orang tua saya aja nanya. Saya lagi ngejar mobil ke berapa ya? Ke 9. Ya, ke 9, ke 10. Tadi saya ketemu orang ke rumah, ke orang tua saya tuh, ke toko orang tua saya.
Orang tua saya nanya, kapan dapat mobil laginya? Ini tinggal saya lihat langsung market, saya lihat langsung tuh poinnya. Wah, 70 pasang lagi kata saya. 70 pasang lagi mah, tungguin bismillah. Ya, insya Allah sebulan lagi lah. Gitu teman-teman semua. Itu ketika keluarga orang tua mensupport, wah udah teman-teman akan dipecut tuh. Saya mah dipecut terus sama keluarga. Jadi nggak ada waktu santai. Tadi sebelum saya ngisi Zoom ini, saya ngupload video dulu. Ya sebelum saya ngisi Zoom, cek Algian Saputra, saya ngupload dulu. Jadi bagi saya waktu itu berharga hanya untuk sekedar ngelakuin hal-hal yang nggak dapat hasil gitu. Nah, saya pengen teman-teman semua, ya, kalau semua mitra Sahara, nggak usah mikirin saya dulu deh. Pikirin tanggung jawab terhadap diri sendiri. Gimana caranya teman-teman semua itu nyampe 3,2 miliar. Yang gimana caranya teman-teman udah daftar itu nyampe 3,2 miliar. Dipikirin gitu ya. Dipikirin, diyakinin gimana caranya ya Allah saya ini bisa dapat motor, mobil, dan rumah. Dan itu harus. Terus teman-teman udah ada di berliannya. Tinggal nanya ke diri sendiri gimana cara saya menguasai ini kendaraan ini. Gimana caranya saya udah bisa menguasai, saya mengemudikan sampai nyampe. Itu beneran, Sahara itu akan besar. Kalau teman-teman punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jangan harus dibangunin dulu sama mentornya. Dah, teman-teman bukan anak kecil lagi yang harus, ayo promosi, ayo closing, ayo belajar. Ya kalau kayak gitu, ya teman-teman jadi anak saya terus nantinya. Jadi ekor terus saya. Jadi kalau saya kaya, teman-teman ngekor terus. Saya nggak mau itu terjadi. Makanya di setiap hari Senin, tolong lampaui tujuan teman-teman sendiri. Keyakinan teman-teman, tujuan saya itu dilampauin. Dan teman-teman tanggung jawab terhadap kemampuan diri saya. Saya mah cuman takarannya aja nih kalau Kang Algian tuh kayak gini. Oh berarti saya harus tambahin dikit gitu. Paham nggak teman-teman semua? Karena ini udah 2026, bukan lagi tahun 2019 dulu. Udah beda persaingannya udah banyak. Network marketing sekarang udah banyak yang hidup baru. Ya jangan sampai teman-teman nggak berhasil di bisnis ini. Saya mau nulis nih bentar. Kak, pegangin bentar kamera Kak. Nah, nih teman-teman semua. Di sini ada apa? Gimana ya? Gimana supaya layar masuk ke sana? Nih, buat teman-teman yang baru kedengeran nggak? Pakai tripodnya. Nih, tujuannya kan ke sini kan? Ini harus jelas dulu nih. Kalau ini udah kuat, udah jelas, teman-teman nggak akan belok-belok nanti. Karena di luar sana nggak akan mungkin bisa nyampe ke sini, saya jamin. Ya, alasan tujuan ini sehingga saya milihnya berlian. Ya, karena saya butuh ini buat diri saya, sehingga saya milihnya berlian, nggak bisnis yang lain. Ya, nggak bisnis yang lain. Di luar sana banyak loh bisnis, teman-teman. Ya, di luar sana bisnis kan saya nyontohin ke teman-teman semua. Contoh, kalau teman-teman semua sekarang mau jualan donat. Nih, jualan donat. Jualan donat modal misalnya 500.000. Dapat keuntungan ya, dapat keuntungan bersih misalnya. Dapat keuntungan bersih sehari 100.000 dari jualan donat. Bersih nih 100.000. Sehari modal 500.000. Pertanyaan saya, 100.000 untuk nyampe 3,2 miliar, ada hitungannya nggak? Ada misalnya kan hitungannya. Ya gampang, ya 100.000 dibagi aja 3,2 miliar, dibagi aja 100.000. Ini kan satu hari. Misal ada hitungannya satu hari, teman-teman untung 100.000 jualan donat. Ya, tinggal dibagi aja 3,2 miliar dibagi 100.000 berapa? Ya, 3,2 M dibagi 100.000 berapa? Berarti 30 berapa tahun? Nih, 32 tahun. Lebih kan? 320 tahun. 3,2 miliar bagi 100.000 berapa? Ada yang ngerti kalkulator? Ketemulah misalnya berapa sih? Oke, kalkulator. Bantuin ya. 3,2 miliar. Ini matematikanya kurang jago nih. Dibagi 100.000. Oh, 32.000 hari. 32.000 hari. 32.000 hari itu berapa tahun? 1 tahun 365 dibagi berapa tadi?
32.000 hari dibagi 365. 87 tahun. Nih, 87 tahun teman-teman baru dapat 3,2 miliar. Kalau untung jual dolar sehari. Nah, itu tuh nggak makan, nggak minum, nggak dipakai-pakai uangnya. Kan jadi nggak mungkin kan? Bener nggak teman-teman semua? Atau teman-teman nanti ada yang jalanin bisnis network marketing baru, contoh. Ada yang nawarin network marketing, misalnya. Modalnya misalnya 300.000. Wah, ketika teman-teman closing 300.000, langsung dapat untung misalnya 200.000. Wah, 200.000 per hari. Ya udah, per hari 200.000. Kapan nyampe tiga motor mobil rumahnya? Belum tentu nyampe, karena kita nyarinya uang. Saya udah ngebuktiin sendiri waktu saya jadi karyawan kerja, gaji saya waktu itu ya ketika resign 3,5 juta. Nih, gaji saya segini. Gimana caranya saya bisa beli motor mobil rumah? Kalau teman-teman tujuannya uang, ya saya jamin nggak pernah nyampe ke sini. Ada nggak hitungannya? Setiap bulan dapat 3,5 juta bisa dapat motor mobil rumah? Nggak ada. Andaikan saya downgrade aja 3,5 juta, saya bisa nyisihin 1 juta per hari. Ya, per hari. Saya bisa nyisihin 1 juta per hari ini ya. Saya tabung 1 juta per hari dari gaji 3,5 juta. Nih kalau teman-teman berbisnis tujuannya hanya uang nih ya. Mau itu bisnis konvensional, mau itu network marketing yang sehari bisa benar-benar nguntungin 200.000. Modal 300.000 misalnya, untung 200.000 per hari. Ya, itu nggak pernah ada rumusan bisa kebeli motor, mobil, dan rumah. Ini yang paling gampang aja. Misalnya kerja 3,5 juta, teman-teman bisa nabung 1 juta. Bukan per hari, per bulan. Nggak mungkin ya, 1 juta per hari kalau kerja. Atau kita spesifikin lagi deh, nggak usah teman-teman 1 juta per bulan, kelamaan. Ngumpulin 1 juta per bulan. Andai teman-teman bisnis, ya bisnis ini nih, bisnis untuk marketing, ya sehari jangan 200.000. Sehari teman-teman dapat 1 juta deh. Kalau teman-teman tujuannya nyari duit, kira-kira sehari 1 juta gede nggak? Teman-teman bisnis nih, ya bisnis ini network baru misalnya. Sehari dapat 1 juta. Sehari dapat 1 juta. Oke, sebulan dapat berapa? 30 juta. Sebulan dapat 30 juta kan? Kalau teman-teman andai data network marketing lain 300.000, enggak 200.000 deh. Saya pergede keuntungannya sehari dapat 1 juta. Wah. Sebulan 30 juta. Setahun berapa? 30 kali 12 berapa? 360. Berarti setahun berapa? 360, Pak. 30 juta dikali 12. 360 juta setahun. Per tahun. Nah, untuk nyampe 3,2 miliar, berapa? Kurang lebihnya berarti 10 tahun. Iya, 10 tahun baru teman-teman nyampe 3,2 miliar. Kebeli motor, mobil, dan rumah. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang bisa nabung sehari 1 juta? Nggak dipakai selama 10 tahun? Ada nggak? Saya jamin nggak akan ada. Jadi, kalau teman-teman tujuan bisnis cuma nyari uang, itu nggak akan pernah kebeli aset, motor, mobil, rumah, cash. Saya jamin. Karena saya pernah jadi karyawan, saya pernah jalanin konvensional, dan saya pernah jalanin network marketing yang tujuannya nyari duit. Nggak pernah saya kebeli motor, mobil, dan rumah. Kalau tujuannya cuma nyari duit. Karena uang itu sifatnya itu kayak air. Jadi nggak bisa ditahan, teman-teman. Pasti ngalir. Walaupun teman-teman bisa nyimpen sehari 1 juta, nggak bisa nyampe 10 tahun, tahu-tahu 3,2 miliar, nggak bisa. Biasanya udah 1 tahun kalau disimpan, itu bakal pengen keluar, Bang. Itu hukumnya uang. Ya, hukumnya uang kalau disimpan di lemari, di 1 tahun, pasti pengen keluar. Dia gimana pun caranya akan dibikin keluar. Jadi jarang ada orang yang bisa nyimpan 1 juta, kecuali penghasilan teman-teman ratusan miliar. Jadi yang tersimpannya 10% pasti bisa. Tapi kalau teman-teman sehari 1 juta, pas-pasan sehari 1 juta untungnya, nggak bisa. Nah, ini alasan saya kenapa pilih bisnis berlian. Karena tujuannya bukan uang, tujuannya untuk bisa beli aset. Ya, tujuannya untuk bisa motor, mobil, dan rumah. Nah, kalau saya udah yakin untuk bisa motor, mobil, dan rumah hanya di berlian,
maka saya akan fokus di berlian sampai dapat ini. Karena saya udah nyobain, konvensional udah, network udah, jadi karyawan udah. Saya nggak pernah punya motor, mobil, rumah, cash, nggak pernah. Di berlian, kenapa saya bisa dapat? Karena tujuannya ke sini. Maka teman-teman, saya suruh kan tadi bikin tujuan. Tujuannya bukan uang, tapi tujuan teman-teman harus aset. Ya, berupa motor, mobil, dan rumah. Kenapa di berlian bisa dapat, Kang? Ya, karena di berlian sistemnya binari. Ya, binari bukan matahari. Dan satu-satunya network marketing yang ngasih promo-promo terhadap rewardnya. Di luar sana nggak ada promo-promo reward yang seberani di berlian. 50 pasang motor, 250 pasang mobil. Nggak pernah ada pengalaman saya. Jadi mau sebanyak apapun keuntungan teman-teman per hari, kalau cuma dikumpulin nggak akan pernah kebangun rumah 1 miliar. Belum nyampe 1 miliar juga uangnya udah habis duluan. Makanya ketika saya ketemu bisnis berlian, ya di sini kita ketemukan angka yang bisa kita ukur. Ini untuk dapat motor angkanya cuma 50 kiri, 50 kanan. Udah dapat motor 20 juta. Nah, angka-angka ini yang akhirnya bisa saya hitung berapa lama nyampainya. Ibaratnya saya mau dari Jakarta mau ke Bandung, udah tahu naik mobil Pajero, kalau mau nyampe kecepatannya mau berapa gitu. Karena ada kilometernya. Nah, sama di bisnis enaknya tuh gitu, terukur gitu di bisnis berlian itu. Untuk dapat mobil ada angka yang harus kayak kumpulin 250 kiri, 250 kanan dapat mobil 150 juta. Oh. Dan angka ini nggak mungkin teman-teman ambil duluan. Ini akan dapat ketika poinnya nyampe enaknya itu. Dan poinnya nggak bisa dihilangin gitu. Nggak ada di riset atau dipinjam sama orang lain, nggak bisa. Kalau teman-teman ngumpulin uang 1 juta per hari untuk dapat 3,2 miliar, ini nggak usah nunggu 1 tahun, 10 tahun. Bisa jadi bulan kelima udah dipinjam sama orang uangnya itu. Udah hilang kemana-mana. Misal keluarga kita ada yang sakit, minjam. Nah, kalau di bisnis nggak jelas nih. Ukuran yang ketiga, apalagi? Apalagi? Big Ambassador berapa? 1.500. 1.500 dapat mobil 500 juta. Terus 5.000 kiri, ini sudah hafal di luar kepala nanti. 5.000 kanan, teman-teman dapat luxury 1 miliar. Bukan 1750. Oh iya. Mana? Yang 500 juta. 1750 ya. Ini promo buat saya aja lah 1750 loh Pak. 1750 ya? Salah. 1750. 1750. Ah, di sini nanti nomor 5. Championnya berapa? 15.000 ya? 15.000. Ini dapat 1,5 miliar. Udah ini. Nih, motor, mobil, rumah, umroh, haji terpenuhi. Nah, kita kan tinggal ngukur. Untuk dapat ini kan nggak ada tutup poin, nggak ada reset poin. Nambah terus poinnya, nyampe 3,2 miliar. Udah tinggal ngukur aja berapa lama. Kalau pertanyaannya berapa lama, teman-teman setiap hari mau ngapain? Mau duplikasi berapa setiap hari? Itu satu-satunya bisa cepat dapat di bisnis. Dapat mobil rumah, itu cuma di bisnis network marketing yang pakai binari. Dan satu-satunya perusahaan yang bisa berani ngasih binari semudah ini, kalau teman-teman belum pernah pengalaman network marketing ya, cuma di PTB sepengalaman saya. Cuma di PTB ada binari yang ngasih poin rendah kayak gini. Karena kita punya owner, Pak Haji Febrian, yang secara keuangan finansial kuat, dia pebisnis, network marketing udah lama, dan pembalap. Dia sukanya cepet-cepetan dan nggak pernah mau kalah. Jadi kenapa saya nggak pernah belok-belok ke network marketing lain? Karena saya lihat ownernya. Dan saya spesifik bukan nyari uang. Saya udah nyari uang, nggak pernah bisa kebeli aset. Tapi kalau teman-teman tujuannya dapat aset, maka uang pasti ngikutin. Oh, teman-teman tujuannya dapat rumah, rumahnya punya. Tujuannya dapat mobil, mobilnya punya, uangnya pasti ngikutin. Karena orang yang punya mobil, udah pasti nantinya sama Allah dititipin uangnya juga buat ngurus mobilnya. Teman-teman punya rumah, pasti punya uang buat ngurus rumahnya.
Tapi kalau teman-teman mintanya uang 100 juta sebulan, belum tentu punya mobil, punya rumah, saya jamin. Karena uang itu pasti kepake yang lain. Nah, inilah yang harus teman-teman perjelas, perkuat lagi. Kenapa teman-teman harus fokus di berlian? Kalau udah kayak gini kan tinggal dispesifikin, ya. Kalau udah kayak gini tinggal dijalanin aja. Nah, sekarang teman-teman tujuannya udah jelas. Dan teman-teman udah menentukan, wah satu-satunya beneran berlian kan. Yang lain nggak ada. Walaupun ada modal nanti bisnis yang modalnya, tadi saya lihat di online udah tersebar ada bisnis yang modalnya 200.000, ada juga bisnis yang modalnya 500.000 ya. Zaman saya dulu ketika jalani 2019 ada yang modalnya 600.000. Ketika itu PTBS modalnya 1,6 juta pas saya daftar. Ada network marketing baru modalnya 600.000. Orang-orang mah pada belok, saya mah nggak, lurus. Terus aja saya mah di PTBS. Orang-orang ada yang belok karena modalnya lebih kecil kan 600.000. Enggak, saya jamin, saya yakin dengan owner PTBS ini. Ya, karena dari profil perusahaannya, profil ownernya, di sini itu yang paling kuat katanya. Orang lain belok, saya emang nggak. Akhirnya saya berhasil. Yang belok-belok perusahaannya udah pada nggak ada. Tuh. Nah, sekarang saya lihat di online ada yang modalnya 200.000. Ya, modalnya kecil, ya untungnya kecil, tapi kalau dikali banyak, katanya untungnya banyak. Sekali lagi, itu udah nggak saya pilih. Kenapa? Karena mereka nyari uang. Uang belum tentu bisa ngebeli aset. Tapi kalau kita punya aset, pasti bisa diikutin uang. Nah, makanya saya udahlah fokus berlian. Saya tadi pas sebelum Zoom ini bukan TikTok lagi nih. Ada lagi bisnis baru saya lihat. Bisnis yang modalnya 60.000 kan. Bisnis yang modalnya 60.000. Terus ada yang diwawancara sama dia nih. Dia penghasilan sebulannya 100 juta katanya. Bisnis dari modal. Nggak ada logikanya teman-teman. Ketika memulai bisnis kecil, hasilnya kecil. Memulai bisnis besar, hasil besar. Itu bukan logika lagi. Itu hukum bisnis. Ya, hukum bisnis. Kalau modal sekecil-kecilnya, belum tentu hasil sebesar-besarnya. Nah, saya di Brilian 1.850.000 bagi saya itu besar. Bagi saya itu besar karena uang segini bagi orang yang punya duit itu gede. Ini cukup untuk modal bisnis. Makanya ini itu menjadi syarat buat teman-teman semua berhasil. Kalau ada bisnis modalnya puluhan ribu, ratusan ribu, nggak jamin ya. Ya, kemarin saya nonton podcast Andri Hakim, ya, pemain saham. Ada yang nanya, Pak, kalau kita modalnya 10 miliar untuk dapat 1 triliun, gimana ngitungnya? Dia aja sampai bingung, 10 miliar jadi 1 triliun 1 tahun. Nggak kehitung. Dia nggak bisa jawab. Didongket lagi pertanyaannya, kalau misalnya 1 miliar, makin susah lagi. Kalau misalnya 500 juta, makin susah lagi. Ternyata kalau pengen untung besar, modalnya harus gede, kata dia. Kalau kamu pengen dapat dalam 1 tahun, 1 triliun, ya modalnya nggak bisa 10 miliar, kalau bisa 100 miliar. Terus kalau kita mau investasi modal cuma 100 juta, ya nggak akan bisa 1 tahun. Mungkin perlu 10 tahun, 20 tahun, katanya. Maka dimanapun kalau teman-teman paham, hukum bisnis itu modal makin gede, untung pasti makin gede. Modal diperkecil, untung pasti makin kecil. Karena sama dengan hasil itu dilihat dari pengorbanan, teman-teman. Ya, pengorbanan, maka akan dapat hasil. Nah, sekarang teman-teman ada modal bisnis yang 100.000. Ini gimana berkorbannya? Orang daftar bisnis yang 100.000 misalnya. Atau ada bisnis yang modalnya 200.000. Atau tadi saya nemu lagi bisnis yang modalnya 60.000. Katanya bisa dapat ratusan juta. Ini gimana caranya? Ini menurut saya pengorbanan di mana orang nyari 60.000 gitu. Nggak, menurut saya kalau umur 20, jangan umur 20, anak SMA nyari 60.000 tuh gampang, nggak ada pengorbanan. Makanya menurut saya ada orang yang berhasil 60.000 itu bohong. Ya, itu cuma iklan. Pastinya, sejatinya orang yang berhasil itu modalnya nggak 60.000 yang diwawancara itu. Pasti cuma iklan doang. Aslinya mah dia modalnya lebih dari itu. Yang nggak boleh lebih dari itu. Nah, di PTBS gimana? Di PTBS 1.850.000 itu udah gede. Dan jujur aja nanti teman-teman pasti upgrade tuh. Kan saya dapat total 5 miliar, 6 miliar karena awalnya basic tapi upgrade kan. Dan enaknya di PTBS ini, sekali lagi kita nggak nyari duit, kita ngejar poin. Poin itu dikumpulin tanpa riset dan nggak bisa diambil sebelum nyampe. Nah, itu yang akan membuat teman-teman nyampe tujuan asetnya. Sekarang kuncinya kalau tujuannya udah jelas, kendaraannya udah ada, pembelajarannya udah ada supaya teman bisa nyari mobilnya, tujuannya udah jelas ke sini, maka yang harus teman-teman perkuat lagi
adalah siapa? Anda. Anda itu siapa? Ya, teman-teman, saya gitu. Ya, atau disebut juga saya. Ininya ini diperkuat lagi. Udah sekarang mah kuncinya ada di diri Anda. Ada di teman-teman semua. Kenapa ada di saya? Bukan di mentor lagi. Karena teman-teman udah punya tujuan, udah punya kendaraan, udah ada sahara, otomatis mentor tuh ada di sini nih. Komunitas semua ada di sini. Dan teman-teman udah jelas tujuannya, udah dijadiin doa ini tuh. Ya, ini kalau pengen ini rumus berhasil ala saya dan pengalaman saya, ini pasti hukum keberhasilan. Ya, ini tuh udah jadi doa. Ya, bukan cuma sekedar jadi tujuan doang nih. Ini udah jadi doa. Doa yang disebutin, dilantunkan setiap hari, setiap waktu. Ini pasti berhasil. Ya, maka hukumnya, bukan hukumnya. Ini alurnya kayak gini. Alurnya saya. Sehingga saya bisa berhasil. Nah, nanti perkuatnya di mana? Di diri Anda. Makanya di sini kan perlu yang namanya motivasi, perlu yang namanya inspirasi. Dari siapa? Dari mentornya, dari istrinya, dari suaminya, dari anaknya, dari orang tuanya. Maka kunci keberhasilan selanjutnya ada di diri Anda masing-masing. Semakin teman-teman yakin terhadap diri Anda, udah pasti nyampe nih. Kan yang gagal tuh orang-orang yang nggak yakin biasanya. Ah, saya udah 3 bulan nggak closing-closing. Nah, sedikit aja hilang keyakinan nggak akan berhasil. Kan belum tentu. Bisa jadi menurut Allah mah kamu tuh pantasnya nanti bulan ke-6. Tapi di bulan ketiga teman-teman udah nyerah, udah putus asa. Ya nggak akan berhasil. Yakin dulu. Apapun yang terjadi besok, lusa, yang penting yakin dan teman-teman berikuti programnya. Nah, kalau andanya udah yakin, itu langsung bergerak. Bergerak teman-teman semua. Enaknya di situ binari. Ada yang namanya hoki kalau di binari itu. Hoki itu datangnya tapi nggak pernah tiba-tiba. Ya, teman-teman cari deh. Ya, literasi tentang hoki. Hoki itu cuma datang ke orang yang satu, dia punya tujuan dan dia kerja keras, baru hoki itu datang. Jadi hoki nggak pernah datang ke orang tiba-tiba bangun tidur langsung kaya, nggak pernah. Ya, kecuali mungkin apa ya, yang orang tuanya kaya, tapi itu mah bukan hoki. Ya orang tuanya kaya mah emang orang tuanya aja yang udah kerja keras dan doa buat anaknya, sehingga anaknya itu hasil dari kerja keras orang tuanya. Jadi hoki, enaknya di marketing ada hoki, tapi hoki itu nggak pernah datang di awal, pengalaman saya. Hoki itu selalu datangnya kalau nggak di tengah, di akhir. Kan saya jalani di sini dari nol, nol. Kalau kata Pertamina mah mulai dari nol saya juga. Maka yang harus teman-teman lakukan sesegera mungkin, ya pelajari support sistemnya. Udah itu di bulan pertama langsung praktek aja. Ya, di bulan pertama langsung praktek, cari setiap hari minimal 5 orang. Nih, Senin. Senin. Senin, kelihatan nggak? Lihat. Senin, teman-teman, ngasih tahu ke 5 orang. Nah, bukan bukan prospek, bukan presentasi, ngasih tahu deh. Mau itu ngasih taunya online kek, mau offline kek, kasih tahu ke 5 orang. Kan teman-teman tujuannya pengen ini kan, harus ikhtiar kata Allah. Ya harus ikhtiar, harus kerja teman-teman semua. Namanya bisnis apapun kasih tahu. Jualan donat pun harus kasih tahu, weh saya jualan donat nih. Weh teman-teman saya jualan donat, siapa yang mau beli donat saya? Oh saya nggak mau, ya kasih tahu yang lain gitu. Teman-teman jualan donat, nih ya. Kak, mau beli donat nggak? Ah, nggak mau. Oh, harus beli dong. Ini kan teman kamu. Kan nggak gitu. Kalau Raka nggak mau, ya udah. Cari yang lain aja. Kan orang masih banyak. Itu kalau prinsip ngasih tahu. Teman-teman nggak boleh prinsipnya maksa. Gimana caranya? Saya udah daftar. Dia harus daftar dong. Nanti jatuhnya sakit hati kalau kayak gitu. Kenapa teman-teman saya nggak daftar? Ya maksa. Ngasih tahu aja. Ngasih tahu apa kan? Kan tadi teman-teman punya tujuan. Kasih tahu aja tujuan teman-teman. Ini saya punya bisnis. Bisnis itu saya jalan di sini supaya saya bisa beli motor, mobil, dan rumah. Hitungannya cuma 2 tahun. Mau nggak kamu beli rumah kayak saya nanti di sini? Modalnya 1.850 bisa kebeli rumah 1 miliar. Kalau mau ayo kita kerjain bareng-bareng. Ketika saya dapat rumah nanti kamu juga dapat rumah. Jadi kita ngasih tahu apa tujuan kita dan atau kita ngasih tahu apa yang menjadi masalah orang lain, ya teman-teman kasih tahu solusinya apa. Teman-teman yang lain juga kan, teman kita kan pasti punya tujuan dalam hidupnya. Ada yang pengen lunas hutang, ada yang pengen punya rumah, pengen punya rumah. Nah, teman-teman kasih tahu, ini loh, ya saya punya program supaya bisa kebeli motor, mobil, rumah, ngasih tahu. Ya, cuman itu tuh.
Tugas teman-teman ngasih tahu, tapi benar-benar setiap hari konsisten. Senin ngasih tahu ke 5 orang. Selasa kasih tahu ke 5 orang. Rabu ke 5 orang. Kamis, coba minimal ini. Kamis ke 5 orang. Ini saya ulang terus nih. Jumat ke 5 orang. Sabtu. Sanggup nggak teman-teman? Cuma ngasih tahu doang ke 5 orang setiap hari. Baik online maupun offline. Minggu ke 5 orang. Nih, seminggu teman-teman kerja setiap hari lah. Ini contoh sampai seminggu nih ya. Maka sehari 30, seminggu maka 35 orang kan? 35 orang kan seminggu. Sebulan berarti berapa? Kali 4. 35 kali 4 berapa? 35 kali 4 berapa? 100 berapa? 140. 140 orang sebulan tuh. Ngasih tahu sebulan itu 140 orang. Nah, logika deh. Oke, logika teman-teman. Kalau udah sebulan teman-teman ngasih tahu ke 140 orang atau seminggu ke 35 orang, mungkin nggak teman-teman ada 2 orang yang daftar? Coba jawab sendiri teman-teman semua. Setiap hari Senin sampai Minggu selama sebulan, teman-teman ngasih tahu setulus hati ngasih tahunya kan teman-teman udah dijadiin doa, udah yakin terhadap diri sendiri. Kalau saya punya masalah, saya yakin teman saya juga punya masalah. Teman saya juga punya harapan dan saya kasih tahu karena saya udah tahu duluan gitu. Tugas saya bukan nyuruh dia daftar supaya saya dapat untung. Dirubah mindsetnya. Kadang kita kan udah daftar itu kan, wah gimana caranya dapat 200.000? Wah, prospek dia. Oh, gimana caranya supaya dapat 6 juta? Prospek dia priority ya. Kalau kayak gitu, teman-teman nggak akan enjoy jalan ini ya. Tapi kalau teman-teman prinsipnya ngasih tahu apa yang jadi impian teman-teman, dan bisa jadi impian teman-teman, impian mereka juga, teman-teman akan enjoy kerjain bisnis. Coba logikanya teman-teman dipikirin. Kalau udah ngasih tahu ke 142 orang, masa nggak ada 2 orang yang ikut, ya, pengen ikut ngejalanin bisnis bareng sama teman-teman semua? Mungkin nggak? Teman-teman dalam 140 orang, 2 orang yang ikut. Mungkin banget, dan itu hukum pasti malah. Kalaupun 140 orang ini nggak ada 2 orang, ya tinggal dilakukan lagi bulan keduanya. Ikhtiar lagi bulan kedua setiap hari. Sehingga 2 bulan bisa berclosing 2, boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Toh ini pun nggak akan lama, ada 1 bulan. Nah, anggaplah di sini 1 bulan. Kerja, teman-teman. Baru di bulan kedua lah teman-teman bisa closing 2. Ya, bukan temennya yang daftar karena ngasih tahu di TikTok, tahu-tahu ada nih hokinya mulai datang. 1 bulan kerja keras. 140 orang, nggak ada yang daftar, ya di hari ke-30 dia bikin TikTok, bikin video. Viral, yang nonton 2.000 atau 5.000 yang nonton. Dan dari yang nonton itulah daftar 2 orang. Padahal dia kerja sehari 5. Tahu-tahu hari ke-30 videonya viral. Datang 2 orang. Nah, sekali lagi, hoki itu terjadi nggak pernah di awal. Kalau nggak di tengah, di ujung. Pasti nanti datang 2 orang. 2 orang ini apa? 2 orang yang diutus sama Allah supaya bisa ngebantu teman-teman dapat ini. Kenapa? Karena teman-teman udah menunjukkan ikhtiar kepada Allah tersebut. Nih. Karena hukum rezeki itu harus bergerak dulu teman-teman semua. Nggak bisa diam doang di rumah atau nuntut mentornya. Mana nih Pak Mentor? Saya udah daftar 3 bulan kok nggak dapet-dapet. Lah kamu udah ngapain? Ya kan saya ngerjain sambil kerja. Saya nggak bisa kayak gini-gini. Tapi saya juga, tapi saya nggak bisa kerjain karena saya sambil kerja. Ya nggak bisa. Sekali lagi, uang itu datangnya bukan dari mentor, bukan dari leader. 3,2 miliar ini datangnya dari Allah, teman-teman. Allah nggak bisa dipaksa, nggak bisa dibohongin, teman-teman semua. Dia mau doang dapat 32,2 miliar. Dibantu mentornya nggak mungkin. Oh, tapi ada kan tuh seorang leader yang dibantu mentornya kira-kira 30 miliar. Ada, tapi jadi dosa. Banyak kok yang kayak gitu, akhirnya jadi main apa, main ini, uangnya hilang lagi, rumahnya hilang lagi, pajaknya hilang lagi. Banyak yang kayak gitu teman-teman semua. Tapi kalau harta yang berkah, rumahnya ada, mobilnya ada, pasti datangnya dari Allah, dan benar-benar teman-teman akan datang beserta uang-uangnya dan rezeki-rezekinya.
Ini perlu ikhtiar. Bulan kedua ketemu 2 orang karena sebulan udah kerja keras. Bulan ketiga ngapain kan? Bantu 2 orang tersebut untuk menemukan tujuannya, untuk menemukan kendaraannya, untuk menemukan impian doanya, dan benar-benar pelihara mereka, bukan pelihara maksudnya, dan benar-benar kasih motivasi mereka, teman-teman semua, lindungi dari orang-orang yang nggak benar, ya supaya mereka fokus terhadap doa mereka. Suruh mereka melakukan hal yang sama. Udah, nanti di bulan ketiga jalan lagi di sini ketemu 2 kiri 2 kanan. Ya, sambil misalnya lama-lama nggak perlu sebulan kok. Biasanya kalau setiap hari dilakukan, itu paling seminggu aja udah closing minimal 1 tuh. 2, 1, 2. Karena udah enjoy teman-teman ngerjainnya. Ini kalau terjadi duplikasi, ya, nanti itu nggak usah sebulan ngerjain bisnis itu. Teman-teman, sebulan itu minimal closing 2 itu. Ya, jarang lah, biasanya seminggu tuh udah bisa closing 2 kalau dilakukan tiap hari tuh. Kalau teman-teman punya database banyak, itu closing 2 itu bisa jadi paling lama seminggu. Nih, 4 kali 2, 2 dikali 2, misalnya 2 kiri 2 kanan nih, masing-masing ada mitra baru, 2 di kiri, 2 di kanan, udah ngikutin programnya, lalu mereka closing lagi di bulan berikutnya, 2 kali 2, 4 kiri, 4 kanan. Di bulan kelima, mereka masing-masing bisa closing 2, 4 orang kiri, 4 orang kanan, masing-masing bisa jual ke 2 orang. Ya, atau bisa ngajak 2 orang daftar, ke 8 kiri, 8 kanan. Masing-masing ikuti lagi alurnya, mereka ngasih tahu setiap hari. Akhirnya di bulan ke-6, mereka bisa 16 kiri, 16 kanan. Di bulan ke-7, ya di bulan ke-7 udah 32 kiri, 32 kanan. Di bulan ke-8, 64 kiri, 64 kanan. Ini sekali lagi matematikanya. Realnya, pasti hitungannya nggak seperti ini. Bisa lebih gede yang kiri, lebih kecil yang kanan, atau lebih gede yang kanan, lebih gede yang kiri. Tapi ini matematika dasarnya, acuannya ke sini nanti. 128 kiri, 128 kanan. Di bulan ke-10, berapa? 256 kiri, 256 kanan. Di bulan ke-11, 512 kiri, 512 kanan. Di bulan ke-12, 1048 kiri, 1048 kanan. Di bulan ke-13, berapa? 2100, berapa nih? 2100, 296. Hah? 2096. 2096 kiri, 2096 kanan. Di bulan ke-14, berapa? 4000 berapa? 4000 berapa? 4100 berapa? 4192. Di bulan ke-15 udah sekitar 8000 sekian sekian sekian, 8000 sekian sekian sekian. Di bulan ke-16 udah 16000 sekian sekian sekian. 16000 sekian sekian sekian. Nih, teman-teman nih di bulan ke berapa teman-teman dapat motor? Di bulan ke-7 dan antara bulan 7 bulan 4 teman-teman udah dapat 20 juta. Di bulan berapa teman-teman dapat mobil? Di antara bulan 9 bulan 10 udah dapat 150 juta. Di antara berapa teman dapat Pajero? Di antara bulan ke-12 bulan 13 udah dapat 500 juta. Ya, di sini udah dapat 1 miliar. Di bulan ke-16 udah dapat 1,5 miliar. Udah, ini hukum pastinya kayak gini, teman-teman. Ini saya lakukan. Poinnya emang nggak spesifik kayak gini. Ntar ada yang gede yang di kanan, kecil yang di kiri. Tinggal tambahin lagi yang di kiri, nanti nyamain lagi. Tahu-tahu semuanya bakal dapat. Semuanya bakal dapat. Udah otomatis itu pasti. Nah, enaknya bisnis ini ada poin yang bisa dikejar dan nggak akan bisa diambil poinnya. Misalnya poinnya mau diambil dulu biar cepet, nggak bisa. Akan datang, akan dikasih rewardnya ketika poinnya nyampe, dan poin ini nggak pernah di reset. Ya, nggak pernah di reset, akan nyampe pada waktunya sesuai dengan poin yang sudah tertulis di sini tadi. Udah nyampe. Inilah enaknya binari. Binari itu ada masanya. Teman-teman nanti akan ketemu orang-orang yang benar-benar aktif menjalankan bisnis ini.
Nih, bisa jadi ketemunya di sini, atau tahu-tahu ketemunya di bawah sini, ada orang yang aktifnya. Atau ketemunya orang yang jagonya tuh di sebelah sini. Bisa jadi, nggak ada yang nggak mungkin. Ya contoh aja nanti teman-teman di kirinya ada saya, di kanannya misalnya ada siapa? Ada Kang Rizal, atau ada Kang Andi, ada Ustadz Mumu misalnya. Udah pasti dapat itu rumah 1 miliar. Pasti dapat 3,2 miliar. Nah, kapan ketemu orang-orang itu? Kalau teman-teman kerjain bisnis ini sungguh-sungguh. Dan saya jamin, yang kayak gini nggak akan dapat kalau ngumpulin uang. Tapi kalau ngumpulin poin, wah udah pasti dapat. Ngumpulin poin, makanya saya lebih milih bisnis binari dibanding bisnis yang modal receh, yang nggak ada rewardnya. Ya dari mana kita modal receh nggak ada rewardnya. Kenapa Kang modal receh nggak ada rewardnya nggak dipilih? Contoh ini mah, ada bisnis modal 500.000. Contoh nih ya, ada bisnis modal 500.000. Untungnya misalnya 200, untungnya 200.000. Tapi nggak ada rewardnya nih. Berarti ketika saya closing orang, saya ngedaftarin dia nih modal 500.000 nih dia. Saya saya dapat 200.000. Oke, nah dia kan punya tujuan, punya masalah, punya apa lagi, punya harapan. Yang paling parah tuh dia punya masalah banyak misalnya. Teman promosi, siapa di sini yang lagi pengen banget utangnya lunas, pengen punya mobil, pengen punya rumah dengan modal 200.000. Wah, banyak tuh yang daftar. Dapat untung 200.000 dari orang ini. 200.000 itu nggak sebanding dengan masalahnya dia yang harus teman-teman dengerin. Harapannya dia, masalah setiap hari nggak sebanding. Ya karena teman-teman nggak ada tujuan lagi selain keuntungan 200.000 itu. Iya kalau dia jalan nguntungin 200.000-nya akhirnya beranak. Kalau nggak jalan gimana? Nah beda halnya kalau di bisnis berlian. Di bisnis berlian, ketika dia daftar 1.850.000, walaupun kita dapat 200.000, tapi dia punya satu hak usaha. Dan dia bisa nyumbang poin. Dan poin ini kalau dia punya mitra lagi, bisa jadi bisa terkumpul ujung-ujungnya 15.000 poin. Ya, karena dia bukan cuma nyumbang uang, nyumbang poin. Dan poin itu bisa menduplikasi ke mitra-mitra yang lain. Jadi satu orang itu saya kayak punya cicilan poin untuk dapat 3,2 miliar. Bukan cuma komisi doang. Ada bonus pasangannya ya, ada poinnya ya, ada royaltinya ya. Makanya bisnis ini jadi pilihan utama saya dibanding bisnis di luar sana yang nggak ada rewardnya. Kan, tapi kan ada bisnis marketing lain yang ada poin rewardnya ada, tapi nggak ada yang sependek PTBS. Promonya 50 pasang motor, cari coba. Ada nggak network marketing yang 50 pasang dapat motor? Atau 250 pasang mobil, kan? Oke, paham ya sampai situ ya? Paham teman-teman semua alurnya? Alurnya harus mulai dari tujuan, kendaraan, doa, lihat langsung ikhtiar tiap hari kan udah punya doa. Ketika ikhtiar dilakukan setiap hari, maka hasilnya itu pasti bukan lagi mudah-mudahan karena kalau kita nanak air di kompor di atasnya pakai panci ya dimasukin airnya lalu dinyalain kompornya udah pasti panas bukan mudah-mudahan panas bukan insya Allah panas lagi ya kalau teman-teman masak air di kompor ya ada apinya udah pasti panas sama halnya di sini kalau teman-teman daftar teman-teman belajar teman-teman punya doa dan ikhtiar setiap hari itu pasti dapat lah, ada orang yang nggak dapat, kenapa? Bisa jadi ada yang salah. Mungkin dia belum daftar, mungkin dia belum bisa ngendarain kendaraannya, mungkin dia belum punya doa, belum punya tujuan, atau mungkin belum ngerjain setiap hari. Gitu aja jawabannya kalau ada yang belum berhasil. Kalau ini dilakukan, hukumnya pasti dapat 3,2 miliar. Ya, hukumnya pasti dapat 3,2 karena Allah itu melihat doa teman-teman dan perjuangan setiap hari teman-teman. Nah, Mas, nah, kenapa saya kerjain setiap hari? Karena ketika dapat 3,2 miliar, capeknya itu nggak ada apa-apanya. Capeknya itu nggak ada apa-apa. Jadi jangan takut capek. Asal mau fokus aja sehari 2 jam, nggak mungkin nggak bisa presentasi ke 5 orang. Nggak mungkin nggak bisa ngasih tahu ke 5 orang kalau sehari 2 jam ke 5 orang masa nggak bisa. Bisa pasti insya Allah. Ngasih tahu doang, bukan presentasi nih. Ngasih tahu. Udah dia pengen tahu, tinggal ajak aja ke Zoom seminar. Zoom seminar nanti setiap hari Sabtu malam ada.
Oke Kak, tolong balik lagi gitu. Udah teman-teman, itu doang rumus berhasil di Brilian ini. Jadi setiap tahun itu nanti ada virus, ada network marketing baru, ada bisnis baru. Kalau saya nggak pernah belok-belok, fokus aja di sini karena saya udah jelas tujuannya. Kan kalau udah dapat rumah 1 miliar, kan bisa dapat 31 rumah 1 miliar, teman-teman. Ngapain kita berhenti? Jangan bisa lain selama ownernya masih sehat, masih muda. Yang jadi keuntungan kita tuh ownernya masih muda. Ya, ownernya masih umur 40 tahunan, Pak Haji Febrian. Bisa dicek di Instagramnya. Febrian Agung, teman-teman. Masih muda, jenius, banyak duitnya. Nah, udah. Kalau ketemu owner yang lebih tua, ya udah kalah lah. Kalau dari segi segi umur kan biasanya umur muda itu kan lebih lebih apa sih? Lebih agresif teman-teman yang tua. Makanya udahlah. Saya pilih berlian sampai berhasil dan sampai semua mitra-mitra yang mau berjuang itu berhasil. Dan inilah harapan saya di tahun 2026 dan doa saya. Ya, pengen semua mitra-mitra Sahara yang berjuang bareng sama saya berhasil. Gimana pun caranya. Karena saya nggak tahu. Yang saya tahu cuma ini caranya. Nggak ada yang aneh-aneh. Beneran. Apakah harus nguasain Google Ads? Nggak harus. Facebook Ads nggak harus. Tapi bisa, boleh nggak? Boleh. Cuman nggak harus. Yang paling penting kan bisa ngasih tahu teman-teman mah Kang, saya mah bodoh tuh Kang, lu cuma lulusan SD, gimana caranya belajar Facebook Ads? Nggak harus bisa Facebook Ads. Kalau bisa ngasih 5 orang sesuai dengan kemampuan teman-teman, jalan aja dulu. Nggak usah nunggu belajar Facebook Ads dulu baru jalan. Jalan dulu sesuai kemampuan teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman berjuang, berjalan, ngikutin doa teman-teman kan. Doa itu kadang nggak perlu ilmu juga. Yang paling penting punya keinginan. Banyak kan orang yang kaya, sekolahnya cuma lulusan SD, banyak nggak? Banyak. Ya, makanya di bisnis ini dibikin simple aja dan dibikin enjoy. Maka perjalanan setiap hari di bisnis ini bagi saya adalah perjalanan doa saya. Jadi saya nggak boleh ngeluh dan nggak berhak ngeluh karena ini kan perjalanan doa saya. Perjalanan kehidupan saya. Apa yang harus dikeluhkan? Kan udah takdirnya Allah. Besok saya bangun, jalanin berlian, tidur lagi. Besok bangun lagi, jalanin berlian lagi, tidur lagi. Itu udah perjalanan saya. Saya nggak boleh ngeluh ke mentor saya, ke leader saya. Nggak boleh ngeluh. Ya emang udah takdirnya Allah yang Allah tunjukkan gimana caranya supaya dapat motor mobil mewah melalui bisnis ini gitu. Oke, paling itu aja ya teman-teman semua. Untuk malam ini, ada yang pengen ditanyain boleh? Satu dua pertanyaan? Bebas. Ya, bebas. Silahkan tanyakan. Nanti sama Kang Ilmi boleh dibacakan. Siap. Tiktok boleh Buat nanya. yang mau buka mic boleh silahkan atau mau ini mau mau bertanya boleh tulis kolom obrolan ya teman-teman Bapak Ibu semua. Yang ngasih tahu ke 5 orang itu Pak yang agak sulit katanya. Hmm, Komentar sih bukan pertanyaan. oke. Ngasih tahu ke 5 orang sulit. Oke. Ada lagi? Berarti akumulasi poin. Iya betul, poinnya akumulasi teman-teman. Mau cepet, mau lambat, nggak akan ada riset. Udah 50 pasang, nanti pas jadi 51, 52. Nanti pas 250 pasang dapat lagi mobil. Ada lagi? Ada Pak ini. Saya belum 1 bulan, namun sudah ada 3 calon mitra yang mau transfer. Apakah transfer ke saya, mentor, atau sponsor supaya masuk di bawah saya katanya. Oke. Oke, nanti kita jawab ya. Tadi pertanyaan yang pertama dulu nih. Pernyataan. Yang susah itu ngasih tahu ke 5 orang. Oke, jadi bisa jadi ya ini berarti teman-teman nggak punya, berarti setiap hari nggak pernah ketemu orang. Ini berarti susahnya itu ketika teman-teman kayaknya udah di rumah terus kan dari pagi sampai sore, nggak bisa ketemu orang sehingga nggak pernah ketemu 5 orang setiap hari. Oke, nggak apa-apa teman-teman semua. Nah itu harus cari solusi. Kalau teman-teman ngerasa nggak pernah ketemu 5 orang dalam 1 hari, solusinya gimana? Dulu saya pun punya punya keterbatasan itu. Ya, kalau presentasi ke 5 orang bagi saya berat. Tapi kasih tahu bagi saya gampang. Kasih tahu mah tinggal bikin ini handphone nih. Nih, ini handphone. Oke. Ini saya detailin ya supaya teman-teman nggak boleh punya alasan lagi sekarang. Nih, ini handphone. Buka kamera. Buka kamera, langsung saya bikin video kayak gini.
Thank you. Siapa di sini teman-teman yang lagi nonton video saya, yang lagi pengen banget kebeli motor, kebeli mobil, kebangun rumah? Alhamdulillah, saya ketemu bisnis hebat, bisnis luar biasa, di program bisnis komunitas Sahara, di program resellernya, modal di bawah 2 juta, di marketing plan-nya, bisa kebeli motor, mobil, dan rumah. Ayo, siapa yang pengen banget tahun ini bisa punya rumah, supaya bisa ngasih tempat tinggal yang layak buat anak-anaknya? Coba ketik di kolom komentar. Yang pengen kebeli rumah, ya, tinggal bergabung di komunitas Sahara. Caranya gimana? Tinggal klik link di bio profil saya. Stop. Saya cek berapa detik tadi saya ngomong. 33 detik. Udah, saya upload aja ke TikTok. Upload ke TikTok. Contoh ini mah ya. Upload ke TikTok. Terus, tadi saya ngupload nih. Sebelum Zoom. Saya ngupload nih ke TikTok. Saya ngomong kayak gini tadi di TikTok. Saya ngomong kayak gini di TikTok tadi. Bisa beli mobil untuk bangun pengen banget bisnisnya seorang ibu rumah tangga bisnis supaya bisa punya penghasilan setiap harinya, supaya bisa seorang ibu rumah tangga jadi ibu rumah tangga yang lagi pengen banget mulai bisnis supaya bisa punya penghasilan setiap harinya, supaya bisa lunas utang dan ribanya, bisa beli mobil untuk bangun rumah. Udah, saya cuma ngasih tahu kayak gitu. Yang nonton udah 856, ngelebihin 5 nggak ya? Ngelebihin 5, besok jadi 1000. Yang komen ada 18 orang. Yang masuk WA berapa nih? Yang masuk WA. Nih yang masuk WA. Tuh, udah ada yang masuk WA jam 21.51. Assalamualaikum mentor Algian Saputra. Tuh. Tinggal saya balas. Nih ada lagi Hendy, Imam. Jadi nggak ada alasan ngasih tahu itu. Sekarang udah jauh. Kalau dulu belum ada Facebook, belum ada TikTok, belum ada YouTube, mungkin teman-teman ngasih tahu orang, "Aduh Kang, gimana? Ada saya mah setiap hari di rumah, ibu rumah tangga Kang, ngurus anak doang, nggak bisa keluar rumah, ketemu tetangga aja jarang saya mah." Jadi nggak bisa keluar rumah. Udah, buka handphonenya. Kasih tahu di rumah aja. Cuma 30 detik kayak saya ngomong upload. Upload di mana? Di TikTok. Kalau teman-teman nggak punya TikTok, di Facebook. Kalau teman nggak punya Facebook, di YouTube. Kalau teman nggak punya YouTube, di mana kayak di Instagram, upload ya. Kalau bisa semuanya. Yang penting mah Allah nuntut kita ikhtiar. Nanti Allah yang mengizinkan video itu keluar dia di handphone siapa. Udah kayak gitu doang. Karena tugasnya kita, pebisnis itu ngasih tahu. Siapa yang mau beli barang dagangan saya nih? Teman-teman jualan apa? Kasih tahu. Nanti tugas Allah yang mendatangkan pembeli. Yang jadi masalah kalau kita nggak mau ngasih tahu. Paham nggak teman-teman semua? Semudah itu jalanin bisnis itu sebenarnya. Semudah itu teman-teman nge-prospek, nge-presentasi itu semudah ngasih tahu. Jadi kalau teman-teman kendala nggak bisa ngasih tahu ke 5 orang, tinggal buka handphone aja, udah kasih tahu, bikin video, upload setiap hari 30 detik. Masa dalam 24 jam cuman bisa bikin video satu? Bener nggak? Kalau teman-teman impiannya kuat tadi pengen motor, mobil, rumah, umroh, haji, masa ikhtiarnya cuma 30 detik? Masuk di akal nggak? Ini logikanya kayak gitu ya. Teman-teman impiannya umroh, haji, motor, mobil, rumah miliaran. Masa ikhtiarnya cuma 1 menit? Masa ikhtiarnya cuma 2 menit? Masa cuma 5 menit? Masa cuma 1 jam? Tinggal diseimbangin aja. Ketika mintanya sama Allah banyak, maka ikhtiarnya diperbanyak juga. Maka doanya diperbanyak juga. Semudah itu aja menurut saya. Gitu ya. Terus, Assalamualaikum Kang. 1 bulan. Oh ini keren nih. 1 bulan udah ada 3 calon mitra. Ya, alhamdulillah dikasih kemudahan sama Allah, Pak Supri 1 bulan 3 calon mitra mau daftar. Mau daftarnya, kalau Pak Supri belum pernah ngedaftarin mitra baru, belum pernah, saran saya, minta dimentorin sama sponsornya dulu. Transfernya kemana? Ya terserah. Mau ke sponsornya boleh, mau ke rekening stokis boleh, minta rekening stokis, atau langsung ke rekening PTBS boleh. Ya, kalau mentornya udah sering daftarin, nanti tinggal ngikutin mentornya aja. Kata mentornya, transfer ke stokis boleh, atau ke rekening saya dulu asal mentornya teman-teman kenal, ya dipercaya mentornya, ya udah boleh transfer ke mentornya. Tapi kalau mentornya misalnya belum terlalu kenal, minta nomor rekening stokis atau rekening perusahaan, nanti minta dibikinin sama mentornya gitu ya. Nanti kalau udah paham mau daftarin sendiri lewat website bisa nggak? Bisa gitu. Jadi daftar bisa, transfernya ujung-ujungnya si mentornya tetap sih transfernya antara ke stokis atau ke perusahaan ujung-ujungnya gitu. Sesuai dengan obrolan sama mentornya aja atau sama leadernya ya. Tinggal dihubungi mentor dan leadernya. Nanti juga teman-teman bisa belajar cara daftarin mitra baru sendiri di virtual office atau cara daftarin mitra baru sendiri melalui stokis boleh nanti. Tutorialnya ada juga kok di grup.
Udah ada mitra tapi nggak closing, cuma daftar doang. Maksudnya gimana? Daftar 100.000, udah ada mitra tapi nggak closing. Nah, makanya kalau saya ketika ngasih tahu orang, saya nggak pernah daftarin dia. Saya nyuruh dia bergabung di Sahara dengan 1850. Kalau saya nih, nah ini beda-beda kan tiap orang. Ada yang ngedaftarin dulu 100.000. Kalau dia nggak punya 100.000, udah suruh nyari dulu kalau saya mah. Nah, kalau saya fokusnya itu nggak pernah ke hasil. Misalnya hari ini kok nggak closing ya? Kalau saya ini mah ya. Kalau saya tuh fokusnya ngasih tahuan sebanyak-banyaknya orang. Nanti yang paling serius dia ya. Mati lagi. Kak, mati lagi kak. Ah, nyala lagi. Gitu ya teman-teman semua. Jadi insya Allah kalau emang niatnya baik nanti Allah datangkan dua orang itu. Jadi jangan pernah putus putus doa, putus harapan. Kalau hari ini misalnya udah prospek nggak ada yang daftar, jangan sampai teman-teman suujon. Oh, saya mah nggak mungkin besok juga kayaknya nggak akan closing, nggak closing closing ini juga nggak boleh itu kayak peramal yang lebih parah dibanding peramal. Peramal mending bisa bisa meramal. Kenapa saya bilang peramal itu mending bisa ngeramal? Karena dia belajar ilmu ngeramal. Nah, diri kita itu kan bukan peramal, bukan paranormal. Ini akan sangat salah ketika kita meramal diri kita besok gitu. Paham nggak pendapat saya kayak gitu? Jadi kalau teman-teman ngerasa bukan peramal, belum pernah belajar lama, nggak boleh teman-teman semua ngomong, ah saya mah kayaknya nggak bisa kan nggak closing-closing kemarin juga. Nah, itu teman-teman ngeramal apa yang terjadi besok. Nggak boleh, udah mendahului Tuhan gitu. Nggak boleh. Teman-teman tinggal doa aja, ya Allah, hari ini saya udah ikhtiar nih, udah presentasi ngasih tahu ke 10 orang, tapi belum ada yang daftar. Besok saya mau ikhtiar lagi. Mudahkan ya, itu doang. Jadi kalau kita hanya enjoy, positif, kita percaya Allah ngedengar kita, ya, kita percaya Allah pasti ngabulin. Udah ngerjain di situ nggak pernah ada ngeluhnya, nggak akan pernah ada sedihnya. Tapi kalau teman-teman nggak percaya sama Allah dan nggak percaya pada diri sendiri, maka setiap hari itu adanya keluhan. Dan kalau setiap hari ada keluhan, maka uang nggak suka. Hukumnya itu gitu. Uang itu nggak suka sama orang yang suka ngeluh. Uang itu sukanya sama orang yang suka kerja keras. Uang itu sukanya sama orang yang senang dan bersyukur, yang emang tahu mau buat apa gitu. Jangankan uang, cewek atau cowok itu bisa tahu gitu. Kita nyari cewek nih, pasti cewek itu suka cowok yang ceria dibanding cemendut wae gitu. Sama, cewek juga kalau nyari cowok ya, cowok itu nyari nyari cewek yang cantik, yang senyum terus, bukan yang jelek tapi gampang pemarah. Itu laki-laki perempuan, apalagi ini uang atau rezeki gitu. Ya, jadi teman-teman harus enjoy ngerjain bisnis, pasti insya Allah berhasil. Itu aja mungkin, nggak ada pertanyaan lagi ya. Paham ya? Insya Allah ya. Ya pokoknya di 2026, saya jamin nggak ada yang menentukan keberhasilan teman-teman selain diri teman-teman. Bukan mentor, bukan leader, bukan saya yang menentukan keberhasilan teman-teman. Dan bukan karena saya teman-teman berhasil juga, itu saya jamin karena perjuangan teman-teman. Jadi yang bisa menarik 3,2 miliar itu adalah badan Anda. Makanya mulai selarasin antara keyakinan teman-teman, gaya berpikir, hati, mata, hidung, telinga, semuanya fokus ke tujuan dan doa teman-teman. Perkuat lagi 2026 itu, yakini kalau saya ini lagi berjuang dan udah diizinin sama Allah ada di berlian, sehingga saya tinggal jemput nih. Saya lagi jemput berlian 3,2 miliarnya, kata Allah adanya besok, adanya lusa, adanya tahun depan, gak apa-apa, saya kejar terus, bismillah. Dan teman-teman yakin setiap hari, enjoy lakuinnya. Maka 3,2 miliar itu pasti buat teman-teman semua. Ya, 1 tahun ini terlalu lama buat Allah ngasih 3,2 miliar yang bagi Allah tering gitu doang terjadi gitu. Teman-teman minta 1 juta sama 1 miliar bagi Allah sama aja gitu. Tinggal kita nunjukin kerja keras kita sebesar apa gitu, doa kita seyakin apa. Dan saya yakin akan ada orang-orang yang jauh lebih cepat dibanding saya dan para mentor sebelumnya. Siapa? Ya diri teman-teman. Karena teman-teman udah ada di berlian ketika perusahaannya udah besar, support sistemnya udah ada, mentornya udah ada. Teman-teman tinggal yakin, ya diperkuat, ikhtiar diperkuat, doanya diperkuat. Dan saya jamin, saya yakin, bukan mudah-mudahan lagi ya, saya pastikan ya semua mitra-mitra Sahara, ya Allah, yang berjuang di bisnis ini, yang berdoa di bisnis ini sungguh-sungguh setiap hari, ya,
Yang fokus totalitas lampaui batas, doanya konsisten persisten, ikhtiarnya konsisten persisten, mampukan mereka untuk dapat minimal 3,2 miliar sampai 100 miliar di brilian. Dan mampukan semua mitra-mitra Sahara di 2026 kasih keajaiban supaya tahu-tahu bisa kebeli mobil, kebangun rumah, bisa umroh, bisa haji, bisa bangun masjid, dan bermanfaat buat umat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah alamin. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Sampai ketemu nanti di training-training Sahara. Sampai ketemu nanti di training Basecamp hari Sabtu. Dan insya Allah kita juga ada seminar hari Minggunya di Tasik. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.